USG mampu mendukung perkiraan yang akurat dari usia kehamilan, viabilitas, posisi, presentasi, pengukuran plasenta, perkiraan cairan ketuban, berat janin, dan USG juga dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah janin. Video ini secara singkat dan padat akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mempersiapkan, memulai hingga melakukan pengukuran menggunakan pendekatan 6 langkah standar terbaik, tapi sederhana, yang secara spesifik berdasarkan ISUOK Basic Training Modul tahun 2018. Masukkan data secara detail, data pasien ibu hamilnya, dan konfirmasi kembali. Berikan penjelasan singkat mengenai proses pemeriksaan USG-nya. Ini juga untuk memastikan apakah pasien sudah siap untuk melanjutkan ke pemeriksaan atau belum. Posisi berbaring pasien ibu hamil ada di sebelah kanan dari operator USG. Sesuaikan ketinggian tempat tidur atau bed pasien dengan meja atau troli dari operator USG. Aturkan senyaman mungkin. Pasien ibu hamil harus tertutup selimut dengan benar agar pakaian bagian bawah tubuhnya terlindungi dari gel ultrasound. Oleskan gel di atas perut bagian bawah ibu hamilnya. Pastikan USG telah hidup dan siap. Pastikan juga pilihan probe yang sudah tepat dan preset yang paling cocok untuk usia kehamilannya. Pegang probe dengan tangan kanan Anda dan operasikan panel kontrol keyboardnya dengan tangan kiri Anda. Peletakan probe terbagi dua posisi. Posisi melintang atau transversal. Posisi arah marker atau penanda pada probe mengarah ke kiri dari operator USG. Dan sebagai referensinya, marker penanda yang ditampilkan di layar juga searah, yaitu ke kiri layar monitor. Untuk catatan, marker atau penanda di probe bisa berbeda di setiap merek USG. Bisa hanya berupa bulatan kecil berwarna, juga bisa berupa cekungan atau tonjolan kecil tak berwarna. Posisi memanjang atau longitudinal dengan tanda markernya mengarah ke arah kepala ibu hamil. Dan sebagai referensinya adalah fundus uterinya nampak pada sisi layar sebelah kiri. Usahakan jaga posisi probe agar orientasi layarnya tetap benar. Putar probe searah jarum jam ketika harus merubah dari bidang potong transversal ke bidang potong longitudinal atau memanjang. Dan putar berlawanan arah jarum jam saat ingin mengubah dari bidang potong longitudinal ke bidang potong transversal. Tetap jaga orientasi probe konsisten dan jangan diputar lebih dari 100 derajat. Probe hanya dapat dipindahkan dengan 4 cara, yaitu dengan sliding, menggeser, dengan rotating, diputar, dipping, disudutkan, dan angling, memiringkan. ISUOK merekomendasikan menggunakan pendekatan 6 langkah untuk kinerja dasar USG kebidanan pada pemeriksaan di trimester kedua dan ketiga. Step 1. Tentukan presentasi dan posisi janin, mulai dengan menempatkan posisi probe di posisi transversal atau melintang di tengah perut bagian bawah tepat di atas simfisis. Lalu miringkan atau angling posisi probe ke depan dan ke belakang untuk mengidentifikasi presentasi bagian janin. Pada contoh ini, posisi janin adalah kepala di bawah. Step 2. Deteksi denyut jantung janin. Posisikan probe di posisi transversal atau melintang di tengah agak ke bawah, lalu geser probe secara perlahan ke arah atas ibu hamil untuk mengidentifikasi detak jantung janinnya.
Jika jantung janin belum terlihat di sini, geser secara perlahan probe ke kanan perut ibu, lalu ke kiri. Pastikan ibu hamilnya juga melihat jika jantung janin telah nampak. Step 3. Identifikasi jumlah janin dalam rahim. Probe tetap dalam posisi orientasi transversal atau melintang, lalu geser probe dari sisi kanan bawah ke arah fundus. Ulangi cara yang sama pada posisi di tengah perut ibu hamil. Dari bawah atau sintesis, kemudian geser perlahan ke arah fundus. Juga pada posisi di kiri perut ibu hamil. Untuk menyelesaikan langkah ini, putar probe menjadi posisi longitudinal atau memanjang, lalu mulai geser dari sisi kanan perut ibu hamil ke arah kiri secara perlahan, mulai dari atas, kemudian tengah, dan terakhir bawah. Pastikan pada step ini, probe tetap tegak ke arah lantai, tidak boleh miring sama sekali. Pada contoh ini, terlihat hanya janin tunggal yang nampak. Dan di sini Anda dapat melihat contoh janin kembar atau multi twins. Step 4. Menentukan posisi dan lokasi plasenta. Probe pada posisi dengan orientasi longitudinal atau memanjang. Mulailah geser probe dari fundus sebelah kanan atas ke arah kanan bawah. Lakukan ini pada posisi tengah perut dan kanan perut ibu hamil, sesuai contoh ilustrasi garis putih pada video ini. Di sini Anda dapat melihat posisi anterior dari plasenta, kemudian posterior, dan terakhir adalah contoh posisi plasenta letak rendah. Step 5. Mengestimasi cairan amnion atau ketuban. Bagi perut ibu hamilnya secara virtual menjadi 4 kuadran. Jaga posisi perut dalam bidang longitudinal atau memanjang dan tetap tegak ke arah lantai. Lalu mulai posisikan perut di kanan bawah sebagai kuadran 1. Lakukan cara yang sama seperti pada video untuk ketiga kuadran yang lainnya. Pastikan setiap kantong vertikal terdalam dari cairan ketuban yang didapat tidak terdapat bagian janin lainnya. Kemudian ukur dengan menempatkan kaliper garis ukur AFI tegak lurus pada 90 derajat horizontal. Dan ini adalah contoh pengukuran single pocket atau hanya satu kantong amnion terdalam atau biasa disebut AF. Step 6. Pengukuran biometrik janin. Berlatihlah untuk mengambil pengukuran di setiap parameter setidaknya 3 kali untuk memastikan teknik Anda menjadi lebih konsisten untuk masing-masing gambar yang diukur pada setiap kali pemeriksaan. Lakukan scanning pertama dengan memutar probe ke posisi longitudinal untuk menentukan posisi kepala janin dan sumbu dari panjang tubuhnya. Pengukuran pertama yang dilakukan adalah biparietal biometer atau BPD. Dan jika memungkinkan, ukur juga head circumference atau lingkar kepala. Dari posisi probe dengan sumbu longitudinal, putar probe sedikit sebesar 90 derajat pada tepat posisi sudut kepala janin. Lalu kombinasikan antara putar, miringkan, dan sudutkan probe untuk mendapatkan bentuk intrakranial kepala yang benar. Dan biasanya menunjukkan keempat bagian seperti pada gambar ini. Pilih menu ukuran BPD pada USG Anda. Kemudian ukur mulai dari titik atas bagian terluar tulang parietal, outer, ke titik bawah bagian terdalam tulang parietal, inner. Selanjutnya adalah tetap pada gambar tulang kepala yang sama,
kita bisa melakukan pengukuran lingkar kepala atau HC. Pilih menu ukuran HC pada USG Anda, lalu tempatkan garis kaliper elipsnya hingga mengelilingi tepi luar tulang kepala. Sekarang, geser posisi perut dari kepala janin ke posisi dada janin di tengah. Amati jantung janin di sini. Kemudian kembali menggerakkan sedikit perut untuk mencari lokasi di mana lingkar perut janin berada. Mungkin kita perlu membuat putaran kecil, menggesernya, dan mungkin juga memiringkan perutnya sedikit, namun dengan tetap mempertahankan posisi perut tetap transversal atau melintang. Saat lingkar perut sempurna terlihat pada layar USG Anda, bagian dari vena umbilikal, tulang belakang, dan lambung biasanya akan nampak secara bersamaan. Untuk melakukan pengukuran, silakan pilih menu ukuran AC pada USG Anda, lalu letakkan titik kaliper elips pertama di bagian luar lingkar perut. Boleh di depan vena umbilikal ataupun di belakang vertebra atau tulang belakang. Kemudian, ukur. Di saat telah selesai melakukan pengukuran antara BPD, HC, dan AC, biasanya akan muncul hasil lain pada layar USG Anda, yaitu taksiran berat badan janin, atau bahasa resminya adalah EFW, Estimated Fetal Weight. Bagi yang pada layar USG-nya belum nampak hasil TBJ, namun baru akan muncul setelah pengukuran berikutnya yaitu FL, silahkan komen di kolom komentar, maka saya akan buatkan tutorial berikutnya untuk mengganti settingan pengukuran berat badan janin pada USG Anda. Langkah terakhirnya adalah mengukur panjang tulang paha atau FL. Posisi perut tetap dalam posisi transversal atau melintang, lalu geser perut lebih ke bawah dari janin menuju panggulnya. Kemudian putar-putar sedikit secara halus untuk melihat bagian memanjang dari tulang pahanya. Pastikan untuk mengukur sepanjang sumbu dari tulang paha janinnya. Prosedur dalam langkah-langkah dasar pemeriksaan USG kehamilan pun selesai. Step terakhir, bersihkan perut hanya dengan tisu halus yang kering dan kembalikan dengan aman ke handle-nya di mesin ultrason Anda. Bersihkan sisa gel dari perut ibu hamil. Cuci dan bersihkan tangan Anda. Kemudian tekan tombol report pada USG Anda. Beri ibu hamil kesempatan untuk bertanya apa saja seputar hasil scanning hari ini. Berikan hasil cetak dari printer USG Anda jika ada. Kemudian, bersiap untuk pemeriksaan pasien hamil berikutnya.